Petugas program Madrasah Diniyah, kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya, sambutan dari perwakilan wali santri yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Muhammad Ali Mansur selaku wali santri dari Ananda Syahrul Fadilah Al-Faqih. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salame gak semangat belas. Maka ketika anak ngaji gak semangat, jenengan muring-muring. Wangsuli mboten Mbah Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba. Bapak Ibu yang saya hormati, bahasane nyuwun sewu kula campur kemawon. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau wingi sawak pertemuan alumni, kula iki mantan santri ming mantan. Kula ditelepon kalih panjenengan Gus Misbah ingkang sanget kula takzimi. Pak Ali teng pundi? Tesik ketemuan wali santri. Terus pundi Gus? Bapak besok mewakili semua wali santri yang ada di Irsyadul Ibad. Karanten atau karena yang dawuh menika seorang Gus, kula namung sami'na wa ta'na. Niku mawon boten wani bantah. Ning sedaya menika kula wangsulaken saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Mau ndak kira-kira saya berdiri sini menjadi wakil jenengan? Pompong urung kadung mungkin gerundel. Akan tetapi sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Muhammad Ali Mansur. Tepatnya saya ayahanda Syahrul Fadilah Al-Faqih. Domisili saya di Desa Gisting Atas, Kabupaten Tanggamus, masih seputaran Lampung. Kalau dari sini naik mobil itu kalau normal bawa mobil itu 4,5 jam. Kalau kurang normal bawa mobilnya cukup 3 jam. Saya sudah beristri, anak saya 4, istri saya baru 1. Pak Yai Nyun Sewu, kalau saya yang menilai acaranya dari tadi teguang terus, engkau imunnya turun. Gongguyu, mudah-mudahan imun kita bisa naik, penyakitnya lungo. Allahumma. Bapak nggak nuntut pinter, tapi bapak nuntut ke manut karo kiyayu. Sebab meten, agama niku boten gen pinter-pinteran, tapi agama niku nggone manut. Fakih kowe kudu manut karo kiaimu. Manut ora urusane Gus Misbah niku. Kemudian saya pesan kepada santri putra ataupun santri putri, sampean harus punya jati diri. Ini loh saya, bukan itu loh bapak saya. Ngoten. Iki loh santri Irsyadul Ibad. Ini loh saya, bukan itu loh bapak saya. Paham nggih, Kang Santri? Paham, Safinatun Najah awaluma utawi kawitane barang. Ngoten mawon ingkang saged kawula aturaken kirangsa langkungipun kula nyuwun pangapunten khususipun para yai, para wali santri. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam mewakili Bapak Ibu kurang berkenan, kurang sopan, ya seperti inilah saya yang sesungguhnya. Kirangsa langkungipun nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni sambutan sekaligus pengarahan umum yang akan disampaikan langsung oleh beliau Direktur Pondok Pesantren Irsyadul Ibad Al-Mukarram Bapak Haji Mas'ud Ulum. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada Bapak Haji Saifuddin Zuhri selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Irsyadul Ibad yang saya hormati, serta seluruh jajaran pengurus, kepada seluruh kepala sekolah dari SD hingga SMA dan jajaran Dewan Guru yang saya hormati, Bapak Ibu wali santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta seluruh anak-anakku sekalian, generasi masa depan yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bersama dapat hadir dalam keadaan sehat, memenuhi undangan panitia pelaksana acara wisuda santri yang pada kali ini diikuti 3 program yang ada di Irsyadul Ibad, yaitu yang pertama program bahasa Inggris, yang kedua program bahasa Arab, dan yang ketiga adalah program Al-Quran. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, sedikit yang ingin saya sampaikan terkait dengan putra-putra kita, putra-putri kita yang ada di pondok. Yang pertama, pada hari ini kondisi kita itu tidak pada posisi kondisi yang normal. Maka dari itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ayahanda Mas Fakih, bahwa informasi tadi yang disampaikan, para santri kemarin mendapatkan ujian yang berat, ya, bahwa mungkin pondok ini terasa rumah sakit. Itu benar ya. Tapi alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, pada saat Anda melihat putra putri panjenengan, hari ini tidak ada satupun anak kita yang sakit, sudah sehat ya Pak ya. Gitu. Maka dari itu pada siang hari ini perlu saya sampaikan secara umum agar ke depan dalam kita mengawal putra putri kita bisa lebih baik. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kami mohon dukungan lahir dan batin, kami mohon keikhlasan lahir dan batin terkait dengan putra putri panjenengan yang ada di sini. Dalam hal apa? Yang pertama, lagi, yang pertama adalah dalam hal perubahan sistem komunikasi yang kami terapkan antara santri dan wali santri, antara kami selaku seluruh jajaran Dewan Guru dan wali santri. Misalkan apa? Kita belum bisa memastikan kunjungan yang dulu 1 bulan sekali ini apakah bisa berjalan atau tidak. Bisa saja ke depan 1 bulan yang akan datang kita ada info, Pak, kita ada program kunjungan. Bisa juga belum. Kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena pada saat setiap kali habis kunjungan itu memang ada pengaruh yang sangat besar terkait dengan kesehatan putra putri kita, ya Pak ya. Jadi seperti ini, mohon untuk bisa sabar dulu. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, juga tidak bisa dipungkiri, pada hari ini kita tahu semua, apalagi Lampung Timur ya, hari ini mendapatkan ujian yang berat tentang pandemi ini Pak. Jujur saja acara ini sebetulnya agak sedikit ketar-ketir ya. Apakah bisa berakhir sampai dengan selesai atau tidak? Maka tadi diwanti-wanti untuk tidak share dulu sebelum acara selesai. Kenapa demikian Pak? Karena memang hari ini sebetulnya belum boleh menyelenggarakan acara, kita sadar sepenuhnya. Tapi juga Bapak Ibu sekalian, kami juga tidak berani bertaruh.
Ya, kami tidak berani bertaruh kepada psikologis anak-anak kita yang mempunyai kebiasaan 1 bulan sekali dikunjungi, kemudian harus beradaptasi sampai dengan hampir 2 bulan belum dikunjungi. Maka kami perlu mengadakan acara ini dulu, tapi setelah ini nanti mungkin kita ada perubahan kecil, maka kami mohon dukungan dari wali santri. Ngoten Pak nggih. Gitu. Sebagai ikhtiar kami, 50% dari santri sudah dipulangkan. Anak kelas 1 150 sudah dipulangkan Bapak Ibu sekalian. Ya, kemarin itu sudah pulang. Jadi hari ini nggak ada. Ini khusus putra-putri kita yang acara wisuda yang jumlahnya tadi 180. Berapa tadi ya? 189 apa berapa tadi? Ini yang pertama, situasi harus bersama-sama kita pahami. Siap ya Bu ya? Siap Pak nggih? Betul. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan program yang ada di pondok. Terus terang, 5 pilar, 5 program yang kami kembangkan di pesantren ini jujur masih jauh daripada kesempurnaan. Ada Al-Quran, ada bahasa, ada sains, ya. Al-Quran seperti tadi itu Pak nggih. Quran itu nanti ada 2. Tahun pertama target anak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Berikut hukum-hukumnya. Ya. Kemudian tahun kedua Al-Quran itu bagi yang akan mengambil program tahfidz, dia masuk ke tahfidz. Ada anak-anak kita yang kelas 2, kelas 3 SMP itu sudah 20 juz, 15 juz itu ada. Ya Pak ya. Itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Apa yang sesuai diinginkan. Kalau target umumnya itu per tahun 5 juz. Nah, ya. Jadi nanti kalau putra-putri panjenengan yang mengambil program tahfidz kok 1 tahun ini kok ditanya karena ditargetkan 5 juz. Ngerti ya? Andai kata belum tercapai itu evaluasinya 2. Perlu dipahami. Kalau ini males maka akan dikeluarkan dari program tahfidz karena di Irsyadul Hikmat tidak mengenal anak malas-malas. Tapi kalau memang itu kemampuan meskipun setahun dapat 1 juz, 2 juz tapi ketekunannya ada maka itu dilanjutkan. Jadi gitu. Jangan sampai lagi wali santri mboten paham Pak nggih. Misalkan putra panjenengan laporannya setahun 5 juz baru dapat 3 juz. Kemudian dimarahin di rumah, belum tentu. Karena apa? Bisa saja memang kemampuan anak berbeda. Ini yang pertama Al-Quran. Kemudian bahasa, sebagian bahasa Inggris tadi yang disampaikan. Bahasa Inggris juga sama Bapak Ibu sekalian. Jadi awalnya itu program dasar ya, Basic English Program. Jadi yang 1000 vocab, speech, speaking itu semua adalah dasarnya. Ya, itu nanti akan ada program lanjutannya di kelas 2, di kelas 3 dan seterusnya. Bentuknya apa? Bentuknya bagi mereka yang akan mengembangkan bahasa Inggris itu akan ada kelas khusus. Jadi akan ada pembinaan khusus. Akan ada guru khusus yang melanjutkan program sempurna berjalan tadi. Jadi gitu ya. Ini bahasa. Kemudian sains itu sekolah umum. Anak kita ini kalau sudah jam 8 itu sekolah. Jadi di sini walaupun ngaji dan sebagainya pondok tapi sekolahnya tertib sampai hari. Kalau jam 8 sekolah sampai setengah 1. Nah ini isinya, ini adalah program pendidikan umum ya, sebagaimana pendidikan sesuai dengan kurikulum nasional. Insya Allah ini kita modifikasi demikian rupa sehingga secara garis besar sama, tapi pencapaiannya kita harapkan bisa berbeda. Ya jadi ini secara umumnya agar kita memahami. Ini yang ketika sains. Kemudian ada program kitabnya Pak. Jadi ini kan sebagai contoh saja Pak Nge. Jadi program diniyahnya. Jadi anak-anak kita ini didoktrin, anak kita paham bahasa Inggris itu keren. Tapi akan lebih keren kalau dia bisa bahasa Inggris, tapi juga dia bisa membaca kitab kata Pak Uniko Pak. Yang saya bahasa Inggris itu keren, tapi mereka akan merasa lebih keren ketika dia pandai berbahasa Inggris. Mereka bisa Al-Quran, tapi mereka juga bisa bahasa Jawa dalam bentuk membaca kitab apa dan sebagainya. Jadi gitu. Itu di sini. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan berpikir iki jere pondok ibad tapi kok yo ngaji ngono kuwi jangan-jangan kayak arek sing ora gelem bahasa Inggris. Mboten nggih. Mas Arjun iki nggih kalau suruh pidato bahasa Inggris nggih saged. Bahasa Arab nggih saged. Bahasa Jawi nggih saged. Ngoten nggih. Ngoten. Jadi Mbak Kiai itu ya kalau bahasa Inggris ya bisa, bahasa Arab ya bisa, ya hafid Quran. Ngoten nggih. Bahasa Jawi nggih saged. Jadi seperti itu. Ini yang keempat. Yang kelima Bapak Ibu sekalian, pembentukan karakter anak. Sing diaturaken Pak Yai, mewakili wali santri. Jadi pembentukan karakter anak.
Orientasi kita utama itu bukan sejauh mana anak pintar, tapi sejauh mana anak-anak kita itu betul-betul mengamalkan dan mendalami ilmunya. Pembentukan karakter ini memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Maka kami mohon maaf kalau mungkin ya putra putri panjenengan ini sekilas arah iki vocab hafal, ngaji pinter, Quran pun hafal 30 juz kelas 3 SMP, kali tahun 30 juz dites 2 tahun dapat 20 juz, 5 juz pinter, tapi begitu balik cek mak-mak misalnya ditinggal cek nangis. Ini karakter Pak, ini kepribadian. Kita nggak bisa mencetak anak ini kayak kita mau membuat kusen, saya kirim kayu akasia kepada Pak Tukang, betul sakit Pak ya. Saya nggak bisa terus terang Pak. Kalau saya mau bikin bangunan ini kok Pak nggih, kalau saya udah kirim kayu tempat Pak Tukang, saya pesen kayak gini balik, ini insya Allah cocok sesuai pesanan. Dan insya Allah waktunya nggak jauh-jauh meleset lah nggih. Tapi kalau membentuk karakter anak, jiwa, batin, kepribadian ini tidak mudah. Nah maka itu butuh kesabaran, butuh kerja keras. Jadi seperti itu. Maka tadi saya katakan kalau hanya membuat anak pinter, insya Allah ketika itu lebih mudah. Tapi ketika kepribadian ini agak butuh waktu, butuh kesabaran. Nah disinilah Bapak Ibu sekalian, dalam rangka membentuk karakter dan kepribadian putra putri kita ini, di Irsyadul Ibad mengharapkan peran aktif, peran penting dari seluruh jajaran wali santri. Okay. Kalau ingin pinter bahasa Inggris Pak, gampang. Jenengan cukup transfer sebulan ini pinter nggih sakniki nggih, kula supin iki 750. Tambah salah niku Pak nggih. Daftar ulangnya dilunasi 750 niku jenengan pun tenang mawon titip di Mr. Bro saged Pak. Insyaallah pinter lho Pak nggih, saged ngapalne 1000 vocab. Niku Pak. Tapi kalau untuk membentuk karakter tadi ini Pak, peran penting orang tua ini tidak kalah. Kalau bahasa Inggris jenengan betul saya ngajari 1 vocab anak pinter. Pun jenengan selama kewajiban pun diterapne, nggih, pun jenengan bayarkan kok anak dari sini nanti nggak bisa. Mboten nggih. Jenengan nyuwun dibalekni. Niki kasare sanjang nyuwun sewu Pak. Tapi sudah begitu karakter Pak, kepribadian nggak semudah itu. Orang tua harus peran aktif. Peran aktifnya apa? Mungkin ketemu seminggu sekali, tapi kata-kata yang disampaikan kepada putra-putri kita harus tepat. Oke? Misal anak sakit, mau disanjang nih, Le, pas sampean sakit, jiwamu itu mendapatkan hidayah dari Allah. Misal, Le, bu ayah tuh ya di rumah sakit, dimanapun itu ada sakit. Misal, didoakan dan seterusnya. Malam hari anak kita 3:30 sudah bangun. Peran aktif orang tua dalam membentuk karakter anak Pak, mohon paling penting bisa bangun 3:30 bangun, anak-anak kita 3:30 bangun Pak. Mungkin nanti kalau bisa silahkan itu ya dari tim IT-nya apa timnya itu di-share ya. Yang 3:30 sudah piket, 3:30 sudah nyapu, mereka bangun, lemarinya dirapikan dan sebagainya, sudah nyapu, sudah mandi, sebelum salat subuh sudah tahajud. Itu piket sudah dibersihkan, halaman ini disapu Pak ya. Jadi itu. Karena kita punya program pondok ini akan sulit mencari sampah di pondok. Mungkin panjenengan kalau sekarang datang ya setiap saat itu, ya kategori ini golek madosi sampah teng Irsyadul Ibad itu sulit Pak di komplek-komplek. Niki sudah mulai membaik. Nah, dalam hal seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini tidak bisa kalau hanya ditumpukan pada guru. Maka doa panjenengan ini yang paling diharapkan. Mohon setiap 5 waktu, setiap waktu panjenengan kirim menyampaikan. Mohon kepada Allah ya, langsung kepada pemilik yang memberi. Jadi seperti itu. Nah, ini pembentukan karakter Bapak Ibu sekalian. Karakter ini menjadi titik konsentrasi kita. Dan alhamdulillah hari ini sudah mulai ada peningkatan. Tentunya kekurangan masih banyak. Ini terkait dengan program 5 pilar yang ada di Irsyadul Ibad. Kami mohon untuk bisa bersama-sama, dukungan, sabar dan sebagainya untuk putra-putri kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan garis besar tadi saya sampaikan, Pak. Ini tadi sebetulnya penampilan anak-anak ini mungkin hanya 30% dari persiapan, Pak. Sebenarnya kalau mboten